Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Chanila Misha dengan NIM akhir 130 akan menjelaskan terkait esai yang telah saya buat dengan judul Antara Jawa Barat dan DKI Jakarta, Pemisahan Kota Bekasi sebagai Solusi dari Percepatan Pembangunan menjadi Kota Metropolitan. Secara administratif, Kota Bekasi terletak dalam Provinsi Jawa Barat. Kota ini dikenal sebagai sebutan kota patriot yang merupakan salah satu dari 4 kota penyangga utama Jakarta, selain Kota Bogor, Depok, dan juga Tangerang. Dengan luas wilayah yang mencapai 210,49 km persegi, Kota Bekasi terdiri atas 12 kecamatan. Bekasi memiliki peran strategis sebagai hinterland Jakarta. Lokasinya yang relatif dengan Jakarta itu sangat dekat, yang hanya sekitar 18 km dari ibu kota negara, sedangkan dari ibu kota provinsi sendiri, yakni Bandung, Bekasi memiliki jarak sekitar 140 km, membuat banyak orang yang bekerja di Jakarta ini tuh lebih ingin untuk tinggal di Bekasi, mengingat biaya hidup mereka yang relatif lebih terjangkau. Fenomena ini berdampak langsung kepada lonjakan populasi tahunan di Kota Bekasi, di mana berdasarkan proyeksi hasil sensus penduduk pada tahun 2020 mengatakan bahwa populasi di Bekasi pada tahun 2023 mencapai 2,63 juta jiwa. Dari total tersebut, Kecamatan Bekasi Utara menjadi populasi terbesar sebesar 347,84 ribu jiwa. Nah, hal ini tuh mencerminkan betapa pesatnya pertumbuhan Kota Bekasi sebagai salah satu wilayah metropolitan terbesar utama di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan di Kota Bekasi telah memicu perubahan yang serius dalam pemanfaatan lahan di wilayah ini. Kebutuhan akan pembangunan kawasan pemukiman baru serta infrastruktur pendukung lainnya menjadi semakin mendesak karena akomodasi arus urbanisasi ini tuh terus meningkat. Namun, lonjakan jumlah penduduk ini juga memunculkan berbagai tantangan serius seperti meningkatnya tingkat kepadatan penduduk, memperburuk berbagai fasilitas umum, terus juga memperburuk kemacetan lalu lintas, serta meningkatnya tekanan pada pelayanan publik, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, serta fasilitas umum lainnya. Nah, berbagai persoalan tersebut ini tuh memerlukan perhatian yang mendalam dan perlu perencanaan yang lebih serius agar Bekasi dapat tumbuh menjadi kota yang lebih baik lagi dan maju secara berkelanjutan. Namun hal ini tuh membutuhkan kebijakan yang responsif dan terukur dari pemerintah daerah. Tapi sayangnya hingga saat ini pemerintah masih tampak kesulitan untuk mengimbangi laju urbanisasi dengan solusi yang efektif. Sebagai contohnya, kemacetan lalu lintas yang kerap kali terjadi di kota Bekasi ini tuh masih belum ditangani secara optimal. Jadi, meskipun salah satu utama masalahnya itu merupakan kemacetan, tapi solusi yang ditangani dari pemerintah sendiri belum optimal seperti kota-kota lain dalam menyediakan fasilitas umum seperti transportasi umum. Transportasi umum yang disediakan oleh kota-kota lain seperti Jakarta yang memiliki Jaklingko dan juga Transjakarta, Bandung yang memiliki Bandros, di Bekasi sendiri memiliki Transpatriot sebagai moda transportasi umum. Namun, armada dan rute layanan ini tuh masih tersedia sangat terbatas dan rutenya juga masih belum diperluas. Padahal peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi umum ini tuh menjadi langkah yang krusial untuk mengatasi permasalahan transportasi sekaligus memastikan pembangunan secara berkelanjutan di masa depan. Dengan statusnya sebagai kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, Kota Bekasi juga menghadapi tantangan yang semakin rumit dan memerlukan strategi pembangunan yang lebih komprehensif dan inovatif untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada. Nah, permasalahan lain yang terjadi di Bekasi juga menjadi salah satu yang serius, itu merupakan pembangunan trotoar, di mana pembangunan trotoar di Kota Bekasi itu belum memenuhi standar kelayakan sebagaimana fasilitas umum yang harusnya memberikan kenyamanan serta keamanan, tapi trotoar di Bekasi ini tuh tidak memberikan kedua aspek tersebut. Nah, lebih dari itu, Kota Bekasi sendiri di beberapa tempat itu masih belum memiliki akses trotoar sama sekali. Nah, hal ini tuh diperparah nih oleh beberapa keluhan dari masyarakat serta melalui akun Instagram dari Cecilia Nov yang mengatakan bahwa ia menceritakan pengalaman pertama kalinya untuk berjalan kaki di Kota Bekasi, namun hal tersebut meninggalkan kesan buruk karena fasilitas umum yang jauh dari kata layak. Masalah yang dihadapi dalam pengalaman tersebut yakni jembatan penyeberangan jalan yang berlubang, terus juga trotoar yang tidak beraspal serta berada di tepi jalan tol, hingga jembatan buntu yang tidak memberikan akses memadai bagi pengguna jalan kaki.
Dari permasalahan-permasalahan tersebut yang belum ditangani secara serius, kondisi ini menggarisbawahi bahwa Bekasi sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat ini tuh seringkali tidak mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan Bandung sebagai ibu kota. Nah, padahal Bekasi memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu kota penunjang utama dalam mendukung perekonomian Jawa Barat. Ketimpangan perhatian terhadap kota Bekasi seharusnya menjadi peringatan yang penting bagi pihak-pihak terkait untuk lebih serius dalam menangani masalah-masalah fasilitas umum yang ada. Nah, upaya ini tuh tidak hanya di meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bekasi nantinya, tetapi juga memperkuat peran strategis kota dalam mendukung pembangunan Provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional, Jawa Barat menyumbang 58,70% pada tahun 2021, dengan 23% diantaranya berasal dari perekonomian Pulau Jawa. Nah, sumber ini tuh berdasarkan dari goodnewsfromindonesia.id pada tahun 2021. Nah, melalui Kementerian Perindustrian bahkan menyebutkan bahwa Jawa Barat sebagai pusat industri nasional. Nah, sebagian besar ini berkat kawasan industri di Cikarang atau di Kabupaten Bekasi yang menjadi basis dari penggerak sekitar 4.000 perusahaan dari 35 negara yang menjadikannya kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara sekaligus motor penggerak utama di ekonomi daerah. Namun ironisnya, perhatian yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Bekasi tidak sebanding dengan kontribusi ekonomi yang diberikan kota Bekasi terhadap Jawa Barat. Ketimpangan ini tercermin dari lambatnya pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, serta fasilitas pendidikan yang kurang optimal. Nah, situasi ini tuh memunculkan wacana bahwa Bekasi mungkin akan lebih baik jika menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta, karena DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional akan memberikan dampak yang lebih besar untuk memberikan dukungan baik dari sektor ekonomi ataupun dalam fasilitas umum lainnya. Namun dalam gagasannya menimbulkan pertanyaan yang serius nih, apakah langkah tersebut benar-benar akan mempercepat pembangunan di Bekasi atau justru menciptakan tantangan yang baru? Pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan peluang untuk beberapa daerah untuk melakukan penggabungan wilayah sebagai salah satu bentuk pembentukan daerah baru. Dalam hal ini, penggabungan wilayah dapat diartikan melalui mekanisme pemekaran atau penggabungan langsung yang konsepnya menyerupai model merger sebagaimana diuraikan oleh Eko Prasojo. Penggabungan Kota Bekasi ke dalam wilayah administratif Jakarta dapat dipertimbangkan apabila status Bekasi sebagai daerah otonom tidak mendapatkan perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa penggabungan ini bukanlah upaya untuk mengembalikan Bekasi ke dalam kondisi sebelumnya, tapi sebagai daerah yang terisolasi dan kurang berkembang di bawah Kabupaten Induk. Sebaliknya, langkah ini harus diarahkan untuk memastikan peningkatan layanan publik dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik, mengingat Jakarta memiliki sumber daya dan kapasitas yang lebih besar untuk mendukung hal tersebut. Nah, jika rencana ini dilaksanakan, diperlukan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi agar wilayah Bekasi yang tergabung tidak mengalami kemunduran atau terperangkap dalam kondisi yang kurang berkembang. Salah satu prasyarat yang penting adalah pengintegrasian sistem transportasi antara Bekasi dan Jakarta, didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar yang memadai untuk mencegah adanya urban sprawl. Selain itu, langkah ini juga harus memastikan bahwa pelayanan publik dapat didistribusikan secara merata sehingga tidak terjadi ketimpangan antar daerah. Oleh karena itu, penggabungan ini harus dirancang dengan sangat hati-hati melalui perencanaan strategis yang matang. Dengan pendekatan seperti ini, Bekasi diharapkan tidak hanya menjadi bagian administratif dari Jakarta, tetapi juga mampu untuk tumbuh dan seimbang serta berkelanjutan sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pemerintah daerah, penggabungan wilayah ini tuh dapat dilakukan secara sah apabila melalui prosedur yang berlaku, antara lain melalui usulan bersama dari gubernur, evaluasi terhadap susulan tersebut, serta kajian dan konsultasi dengan DPR dan DPD. Dari gagasan di mana Bekasi akan bergabung ke Jakarta tentu menimbulkan sejumlah dampak positif nih apabila Bekasi benar-benar tergabung ke dalam Jakarta. Antara lain
Yang pertama, pendampingan dalam mencapai target pendapatan asli daerah, di mana Komisi 3 dari DPRD Kota Bekasi mengungkapkan hasil capaian dari pendapatan asli daerah Kota Bekasi untuk triwulan terakhir di tahun 2024 hingga mencapai memasuki minggu pertama di Desember. Angka yang tercatat ini tuh baru mencapai 77,40% dari target yang ditetapkan. Nah, yang berarti Kota Bekasi ini tuh kemungkinan besar akan gagal dalam mencapai target pendapatan asli daerah tahun 2024. Salah satu solusi dari potensial untuk mencapai target tersebut adalah dengan mempertimbangkan kemungkinan penggabungan Bekasi ke dalam wilayah DKI Jakarta. Karena dengan menjadi bagian dari ibu kota negara, Bekasi itu tentu dapat memperoleh perhatian lebih dari pemerintah pusat terkait dukungan kebijakan fiskal yang lebih strategis. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah Bekasi melalui alokasi dana yang lebih besar serta kebijakan yang lebih proaktif dalam pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi. Yang kedua, percepatan pembangunan transportasi umum. Jadi, sebagai kota yang terletak sangat dekat dengan Jakarta, maka Bekasi di sini tuh memiliki beberapa transportasi umum yang sangat baik. Karena yang pertama, Bekasi memiliki KRL, dan yang kedua, ada juga jalan tol, serta yang ketiga, hingga Bekasi memiliki LRT. Nah, jika Bekasi menjadi bagian dari Jakarta, kota ini tuh akan lebih mudah lagi untuk terintegrasi dengan jaringan transportasi Jakarta yang lebih luas, di mana hal ini dapat mempercepat proses pembangunan sistem transportasi umum dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Selain itu, dengan keberadaan Transjakarta yang sebenarnya saat ini sudah mencapai rutenya hingga ke Bekasi, masyarakat kota juga dapat memiliki kemudahan akses nih yang lebih tinggi lagi untuk berpergian ke Jakarta. Nah, fasilitas ini juga memberikan keuntungan dari segi biaya yang lebih terjangkau yang memungkinkan perjalanan yang lebih hemat dan efisien bagi warga Bekasi yang bekerja atau beraktivitas di Jakarta. Yang ketiga, akselerasi pembangunan daerah, di mana sebagai salah satu kota dengan tingkat industri yang pesat, memungkinkan potensi untuk berkembang lebih cepat jika Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta. Karena sebagai ibu kota negara yang memiliki anggaran lebih besar dan akses yang lebih terhadap sumber daya investasi, Jakarta ini memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lainnya. Nah, kondisi ini tuh jauh berbeda dengan yang saat ini dijalankan di bawah pengelolaan Provinsi Jawa Barat sebagai contoh di mana pada tahun 2018, Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat itu pernah mengungkapkan janjinya untuk membuat Sungai Kalimalang di Bekasi ini tuh menjadi kawasan wisata yang mirip dengan sungai di Korea Selatan. Namun hingga saat ini pembangunan tersebut tidak menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dan banyak pihak yang merasa bahwa janji tersebut ini tuh belum terrealisasikan dengan baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di Bekasi secara optimal. Nah, selanjutnya nih alasan dari Bekasi memilih Jakarta untuk bergabung itu karena Bekasi ini tuh memiliki latar belakang atau suku yang sama dengan Jakarta, mayoritasnya yakni adalah suku Betawi. Nah, sebelumnya memang penduduk kota Bekasi sebagian besar didominasi oleh suku Sunda. Nah, yang mengakibatkan budaya Sunda ini tuh sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Bekasi secara menyeluruh dalam interaksi sehari-hari, terutama dalam konteks informal. Bahasa Sunda juga menjadi bahasa yang digunakan baik dalam keluarga maupun pergaulan sosial. Namun seiring pesatnya perkembangan kota Bekasi, terjadi migrasi penduduk yang cukup signifikan. Hal ini membawa dampak terhadap masuknya berbagai unsur budaya luar yang mulai berkembang di Bekasi. Kota Bekasi yang kini menjadi urban turut merasakan pengaruh budaya Betawi yang begitu mudah diterima dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan termasuk dalam nilai-nilai sosial dan penggunaan bahasa. Dengan latar belakang suku yang serupa dengan Jakarta, hubungan Bekasi dengan Jakarta ini tuh dapat terjalin lebih erat gitu karena memiliki ikatan sosial antar kebudayaan keduanya ini sama. Nah, sebenarnya isu dari penggabungan Bekasi ke wilayah Jakarta ini tuh pertama kali sudah ada dari sejak tahun 2019 yang memunculkan beragam pertanyaan nih terkait ketersiapan Bekasi untuk melepas statusnya sebagai daerah otonom dan bergabung menjadi daerah administratif Jakarta. Sebagai kota yang memiliki otonomi kan seharusnya Bekasi sebelumnya ini kan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintah daerah serta pembangunan wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal dari masyarakat itu sendiri. Dan dengan perubahan status ini, Bekasi itu nantinya tidak akan memiliki kewenangan tersebut, tapi
beresiko menghadapi beberapa politisasi tingkat daerah yang dapat mengancam prinsip dasar dari otonomi daerah yang ditetapkan selama ini. Nah, sebagai kota otonom, Bekasi memiliki hak penuh nih untuk merumuskan kebijakan-kebijakan penting mulai dari pengelolaan anggaran daerah, pembangunan infrastruktur, serta penyelenggara pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Namun, apabila Bekasi nanti menjadi bagian dari Jakarta sebagai wilayah administratif, seluruh kewenangan tersebutnya akan beralih ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tentunya akan menimbulkan kekhawatiran nih, khususnya mengenai kemampuan Provinsi DKI Jakarta dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Bekasi yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan juga budaya yang pastinya itu berbeda dari wilayah-wilayah di Jakarta. Perubahan ini juga bisa mengganggu dinamika pembangunan di kota Bekasi yang selama ini berjalan dengan sesuai dengan perencanaan lokal sebelumnya, serta memunculkan tantangan besar untuk menciptakan kebijakan yang inklusif nih, kebijakan baru bagi kedua wilayah tersebut. Tantangan lainnya dalam langkah penggabungan wilayah ini tuh memerlukan pengawasan yang ketat karena mengingat adanya potensi politisasi di tingkat daerah yang bisa muncul. Proses ini tuh terintegrasi seiring kali dipengaruhi oleh kepentingan publik tertentu, baik dari kalangan elit lokal maupun pusat yang berusaha untuk memperluas pengaruh mereka nih melalui penggabungan wilayah. Dalam konteks ini, mungkin bahwa sejumlah pihak ini tuh melihat potensi ekonomi yang strategis di wilayah tersebut sebagai faktor pendorong utama, bukan hanya didasarkan kepada kebutuhan masyarakat tetapi juga lebih mementingkan kebutuhan elit politik di atas. Nah, politisasi ini tampak jelas dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Jika proses pengambilan keputusan dari penggabungan kedua wilayah ini hanya melibatkan elit-elit politik tanpa melibatkan masyarakat, maka sudah dipastikan bahwa kepentingan-kepentingan nantinya itu akan berpihak kepada elit-elit atas saja. Nah, selain itu, penggabungan dari wilayah ini tuh dapat menciptakan ketidakadilan dari wilayah-wilayah lain di Jakarta, di mana Bekasi di sini harus bersaing dengan wilayah lain di Jakarta untuk memperoleh perhatian dan dukungan dari pemerintah provinsi. Hal ini tuh dapat menciptakan ketimpangan dari alokasi anggaran dan pembangunan yang seharusnya lebih merata. Nah, untuk mencegah dari hal-hal tersebut yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat pertimbangan dari penggabungan Kota Bekasi ke dalam wilayah Jakarta, di mana yang pertama, kesiapan infrastruktur dan sistem pemerintahan. Bekasi harus memastikan bahwa perubahan status ini tidak akan mengganggu atau menurunkan kualitas layanan publik di Bekasi, tapi seharusnya di Kota Bekasi nantinya jika bergabung dengan Jakarta justru mampu mendukung perubahan tersebut agar lebih meningkatkan kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat. Nah, gabungan ini seharusnya benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bekasi, bukan hanya untuk kepentingan politik semata, tapi pemenuhan hak-hak lokal ini tuh dapat memberikan kewenangan yang adil dan harus tetap menjadi prioritas utama. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Keputusan mengenai penggabungan wilayah dari Kota Bekasi ke Jakarta ini harus dilakukan dengan cara transparan dan melibatkan masyarakat Bekasi secara luas. Hal ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, forum diskusi, atau bahkan referendum untuk memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan warga ini tuh benar-benar diperhatikan. Proses partisipatif ini akan memberikan dasar yang kuat bagi keputusan yang diambil, menjadikan masyarakat sebagai bagian integral dari pembentukan kebijakan yang berhubungan langsung dengan kehidupan mereka. Dampak-dampak positif yang telah disebutkan, masuknya Bekasi ke dalam wilayah administratif Jakarta itu pastinya juga menimbulkan beberapa dampak negatif nih. Contohnya sebagai fenomena urban sprawl atau perluasan wilayah perkotaan yang dapat mempengaruhi peningkatan kepadatan penduduk di kawasan yang sudah sangat padat. Hal ini tentu saja nih akan memberikan tekanan lebih besar kepada pemerintah Provinsi Jakarta, di mana dalam mengelola wilayahnya secara efektif, perluasan wilayah ini tuh tidak hanya berarti bertambahnya area administratif, tetapi juga menuntut peningkatan yang signifikan dalam penyediaan berbagai layanan publik, mulai dari infrastruktur dasar seperti pasokan air bersih, penyediaan listrik, serta sistem drainase yang efisien, hingga kebutuhan pelayanan sosial yang semakin mendesak seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, serta peningkatan sistem keamanan.
Nah, salah satu dampak besar yang ditemukan oleh fenomena urban sprawl ini adalah perlunya pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi guna menghubungkan kawasan-kawasan baru yang terus berkembang. Hal ini tuh memerlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit, mencakup pembangunan infrastruktur fisik yang kompleks serta biaya operasional yang berkelanjutan. Selain itu, jika perencanaan wilayah tidak dilakukan secara hati-hati dan tidak menyeluruh, urban sprawl ini tuh berpotensi untuk menimbulkan ketimpangan akses antara pusat kota dengan wilayah pinggiran. Nah, ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial seperti meningkatnya angka pengangguran di daerah tertentu, tetapi juga pada sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat yang seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik yang memadai. Nah, idealnya pengelolaan wilayah kota ini harus dilakukan dalam skala yang proporsional dan terukur. Wilayah administrasi yang terlalu luas justru dapat menghambat efektivitas pelayanan pemerintahan daerah sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Untuk itu, upaya yang pencegahan terhadap perubahan sprawl sangat diperlukan yang bisa dicapai melalui kebijakan yang strategis dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan. Untuk mengurangi dampak buruk dari urban sprawl ini, pemerintah perlu merancang rencana tata ruang yang lebih terintegrasi dan berbasis pada pengembangan kawasan yang sudah ada sehingga pemanfaatan ruang yang ada dapat lebih optimal. Kedua, pembangunan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan dan terhubung secara efisien antar wilayah. Nah, hal ini tuh menjadi yang sangat penting karena sistem transportasi yang terintegrasi akan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi serta meningkatkan mobilitas masyarakat dengan cara yang lebih efisien dan berkelanjutan dan mendukung konektivitas antar wilayah jadi lebih baik. Jadi pada dasarnya suatu wilayah dapat mengalami pemekaran, pemisahan, dan penggabungan melalui mekanisme yang diatur dan tercatat dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun terkadang pemisahan wilayah menjadi akibat adanya kecemburuan sosial, tapi penting untuk dicatat bahwa dalam konteks Bekasi ini merupakan daerah otonom yang tidak yang tidak mendapatkan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga mengajukan pemisahan daerah. Sebaliknya, proses penggabungan wilayah ini dapat dipertimbangkan dengan melihat berbagai tantangan yang ada seperti politisasi daerah, potensi peningkatan anggaran yang melonjak, dan berbagai permasalahan lain yang mungkin timbul. Nah, penggabungan wilayah ini tuh dilakukan sebaiknya melalui proses yang melibatkan beberapa pihak nih sebagai mekanisme dari penggabungan atau pemisahan wilayah tersebut. Sebagai contoh nih, yang pertama di mana usulan bersama dari gubernur, terus juga yang kedua evaluasi menyeluruh terhadap usulan tersebut, dan yang terakhir diadakan adanya kajian dan konsultasi dengan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, keberhasilan penggabungan wilayah ini juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pelaksanaan serta perencanaannya. Sekian paparan esai yang telah saya sampaikan untuk memenuhi dari tugas ujian akhir semester mata kuliah pemerintah daerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.